Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu guru mau hadir dalam penjelasan saya pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9. Pada tugas saya, kami mempelajari modulnya ada 3. Baru 1 modul yang kami pelajari. Yang pertama modul 1.2 mengenai refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga mengenai visi guru penggerak. Kemudian yang terakhir mengenai budaya positif. Pada pembelajaran modul 1.2 mengenai refleksi filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, pandangan atau filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara adalah guru dapat menuntun anak didik untuk mendapatkan kebebasan, memberikan kebebasan, dan guru sebagai pamong memberikan arahan sehingga menemukan kemerdekaan dan kebahagiaan. Sehingga guru itu sebagai panutan peserta anak didik untuk mendorong dan menyemangati yang berpihak kepada anak didik. Kemudian sebelum saya mempelajari modul 1, perasaan saya sangat terkesima ya. Ternyata pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa pada modul 1 kita sebagai guru itu adalah dalam pembelajarannya harus berpihak pada murid. Mungkin zaman dulu kita ini sebagai guru pembelajarannya berpusat pada guru, ya kan? Sekarang berpusat pada anak didik. Kemudian dalam pembelajarannya, sebelum saya mempelajari 1.2, saya berpikir bahwa anak didik kita itu belum memiliki ilmu pengetahuan kodrat alami. Dan saya berpikir juga bahwa pembelajaran yang saya berikan kepada anak didik kita merasa diri saya paling benar sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata anak didik kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan kodrat alami sejak dia lahir. Dan artinya dalam pembelajaran saya harus banyak membenahi. Kemudian rencana saya sebagai calon guru penggerak bahwa saya harus memperbaiki terutama di dalam kelas ya. Artinya pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada peserta didik. Dan juga sebagai guru, kita sekarang guru zaman now ya. Artinya kita sebagai guru harus bisa menguasai IT ya. Artinya pembelajaran yang berbasis dengan internet. Artinya tidak lagi kita sebagai guru ulangan menggunakan kertas. Kita bisa menggunakan kuisis atau kalau Jabut tidak bisa ya dinilai dalam untuk ulangan. Mungkin hanya bisa dipakai misalnya anak tidak bisa, bukan tidak bisa ya, artinya malu berbicara, bisa dimasukkan di Jabut bagaimana perasaannya, bagaimana pembelajarannya ada yang dialami oleh peserta didik sendiri-sendiri. Kita dapat menilai artinya dia bisa
mengomongkan dirinya apa yang ada di dalam situ. Kemudian untuk kedepannya, artinya saya tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi dengan teman sejawat, orang tua, perlu dukungan dari orang tua, kepala sekolah. Itu pada modul 1.2. Kemudian pada modul 1.2 mengenai mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai peran guru penggerak yang harus dimiliki, yang pertama itu mandiri, kemudian reflektif, kolaborasi, mandiri, inovatif, berpihak pada murid. Mandiri, sebagai seorang calon guru penggerak harus mandiri. Maksudnya mandiri bisa memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan dari lingkungan maupun diri sendiri. Misalnya mengikuti berbagai pelatihan, biasanya di PNM, Ibu Kritika, guru berbagai, atau mengikuti pemanfaatan akun ID. Kemudian ada reflektif, artinya agar seorang guru senantiasa merefleksikan, memandangkan pengalaman sesuai dengan lingkungan dan diri sendiri, serta bisa mengubah mengenai perkembangan zaman. Kemudian contohnya bisa menerima masukan dari orang lain. Kemudian ada kolaboratif. Kolaboratif sangat penting sebagai seorang guru, artinya mendapatkan pengetahuan, kompetensi, pengalaman, juga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan nilai-nilai pendidikan. Berkolaborasi dengan teman sejawat, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua, ya. Kemudian ada inovatif. Sebagai seorang guru harus berinovatif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berbasis IT, pembelajaran yang tepat. Misalnya yang seperti saya ungkapkan tadi, pembelajaran yang modern, maksudnya modern, tidak lagi kita guru ceramah saja, ya kan. Kemudian apa yang berpihak pada murid, artinya pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa kita nyaman dan nyaman, pembelajaran kita menarik untuk siswa pada semua mata pelajaran yang diambil. Artinya murid, bagaimana supaya pembelajaran yang kita ajarkan itu membuat siswa kita menjadi senang, bahagia dengan kehadiran kita. Kemudian tadi ada mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, berkolaborasi, ya sudah. Kemudian mengenai peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi motivasi belajar peserta didik, menjalin berpihak yang baik dalam pembelajaran, menjadi paradigma. Kemudian yang berikutnya 1.3 mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bersaing dengan global saat ini. Kemudian kita menuju ke pembahasan saya mengenai aksi nyata modul 1.3 mengenai diseminasi budaya positif. Dalam modul 1.2 budaya positif, intinya perubahan paradigma belajar. Kalau zaman kolonial Belanda,
Pembelajaran hanya diajarkan mengenai berhitung, membaca, menulis, itu hanya diutamakan pada orang-orang tertentu saja. Kemudian pada paradigma pembelajaran yang baru itu berpihak pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang berpihak pada murid. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif itu suatu cara menerapkan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran siswa atau peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan, paksaan atau hadiah. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, misalnya ada tanggung jawab, integritas, percaya diri, berkomitmen, kemudian mandiri. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, ada penugasan, ada terima kasih dan rasa senang ya. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru ada yang namanya penghukum, ada yang namanya pembuat rasa bersalah, ada yang namanya pemantau, ada yang namanya teman, ada yang namanya manajer. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang memilih sebagai posisi kontrol penghukum? Ada enggak? Tidak ada. Mungkin ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Tidak ada. Mungkin ada posisi kontrol pemantau? Tidak ada. Mungkin ada posisi kontrol teman? Tidak ada. Posisi kontrol sebagai manajer kira-kira ada ya? Ada, alhamdulillah ada ya. Posisi manajer, mudah-mudahan semuanya kita sebagai guru menjadi posisi kontrol di manajer. Kemudian ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat atau sebagai wali kelas, bukan pernah ya, mungkin sudah membuat keyakinan kelas masing-masing sebagai wali kelas. Biasanya kira-kira apa Bu, kira-kira keyakinan kelas yang telah dibuat oleh Ibu? Salah satunya ketua kelas kata Ibu. Ibu Mutia, kira-kira keyakinan kelas yang dibuat Ibu apa? Tata tertib kelas. Ibu Yani kira-kira apa Bu Yani? Keyakinan kelas yang kami buat adalah saling menghargai sesama teman satu kelas. Iya. Dari Ibu Yani menghargai sesama teman sekelas atau menghormati, mandiri, ya, jujur, tanggung jawab, atau misalnya tidak boleh berbelanja saat jam masuk, ya, berbelanjanya harus saat istirahat, tidak boleh makan-makan saat jam pelajaran, jam makannya pada saat istirahat. Kemudian apalagi disiplin, itu salah satu keyakinan kelas yang pernah dibuat mungkin sama Bapak dan Ibu guru. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu namanya keyakinan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses kondisi di mana untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga bisa kembali ke kelompok asal dan bisa dengan memperbaiki karakter
yang lebih baik. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian ada tindakan merasa bersalah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Dari kesemuanya ini mengenai paradigma, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan keras, segitiga restitusi. Kira-kira yang apa itu yang belum pernah mendengar atau yang mana kira-kira yang belum pernah mendengar? Iya, segitiga restitusi. Tapi sebenarnya Ibu sudah pernah melakukan, tapi namanya aja segitiga restitusi, belum tahu tapi namanya aja, tapi sudah melakukannya. Kemudian kita menuju mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Konsep budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang hormat dan bertanggung jawab. Apa saja budaya positif? Ada gerakan literasi di sekolah. Gerakan literasi di sekolah kita sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1. Biasanya kita mengadakan literasi agama dimulai Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian ada bahasa Inggris dimulai Selasa dan Rabu, Kamis bergantian sesuai jadwal yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Ada banyak sekali di SMP 1 kegiatannya. Kira-kira ada berapa ya Bu? Kira-kira Bu? 20 ya, banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler kita di SMP 1. Kemudian ada kegiatan pembiasan awal dan akhir pelajaran. Pembiasan awal dan akhir pembelajaran apa Bu? Kira-kira Bu? Iya, di akhir dan di awal dan di akhir doa, atau di awal kita biasanya melaksanakannya mungkin waktu jadi petugas harian ya di pintu gerbang. Biasanya di sekolah kita di SMP 1 selalu dibiasakan 5S ya kan, itu termasuk juga salam ya, yang 5S itu. Kemudian di awal pembelajaran kita melaksanakan pembiasaan berdoa ya sebelum pelajaran dimulai, dan di akhir pelajaran kita juga berdoa. Kemudian kesepakatan kelas ya. Kemudian ada melaksanakan aturan sekolah, bahwa di SMP 1 juga punya aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik kita. Kenapa harus ada budaya positif? Dengan adanya budaya positif di atas dapat menumbuhkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga terciptanya kolaborasi yang baik antar sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain dan mandiri. Artinya dengan adanya gotong royong di sekolah SMP 1 ini, kita sebagai guru dan siswa
tidak ada perkecualian, tidak ada diskriminasi. Contohnya anak-anak yang kita laksanakan gotong royongnya biasanya, aku nggak biasa nyapu di rumah. Dengan adanya gotong royong di sekolah, artinya mendidik siswa untuk bekerja sama. Yang tidak biasanya menyapu bisa menyapu. Kemudian berkolaborasi dengan teman-temannya, saling membantu dengan warga sekolah. Kemudian apa tujuan budaya positif? Tujuannya penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid yang mampu menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama, menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Insya Allah. Kira-kira Pak, rencana Ibu seperti apa ya pembelajaran yang menyenangkan menurut Ibu? Pembelajaran bisa di luar, kita hanya di dalam kelas. Iya, bisa pembelajaran yang dilakukan bisa di luar, tidak hanya di dalam kelas saja, supaya anak didik kita tidak bosan, tidak jenuh. Kemudian contoh-contoh budaya positif. Budaya positif di sekolah ada religius. Misalnya apa? Jamaah bersama saat zuhur. Mungkin oleh Bapak Ibu guru agama melakukannya sholat duha pada saat jam pelajaran beliau. Kalau di SMP kita dilakukannya sholat jamaah zuhur ya. Nah biasanya, tapi tidak semua siswa mengikuti. Tapi ada, saya perhatikan banyak ibu-ibu di SMP 1 atau bapak-bapak sebagai wali kelas, mereka saya perhatikan menyodorkan absen. Artinya misalnya tidak ada, tidak mengikuti sholat duha di aula atau di musola kita, mereka diperbolehkan mengikuti sholat di kelas. Karena tempat kita lumayan tidak cukup ya, artinya kalau bergiliran waktunya terpotong dengan adanya kegiatan, bukan kegiatan kebiasaan kita sholat zuhur. Dengan adanya sholat di kelas artinya mendidik anak kita, tidak hanya kita ingin mentransfer ilmu, tapi mendidik kita untuk menjadi anak yang mempunyai karakter yang berbudi luhur ya. Kemudian akademis, di sekolah kita banyak sekali siswa yang berprestasi dalam akademis. Kemudian demokrasi, bagaimana yang menurut Ibu? Ada disiplin positif demokrasi. Kira-kira seperti apa ya Bu? Menurut Ibu Mutia, demokrasi, contoh budaya positif demokrasi. Mungkin untuk pemilihan ketua kelas, super kelas, bendahara, sekretaris, dan seksinya itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian ada disiplin. Di sekolah kita juga mengadakan kebiasaan disiplin. Disiplin masuk di sekolah, memasuki kelas. Misalnya anak datang terlambat. Anak datang terlambat biasanya adanya bapak dan ibu pengawas menangani siswa yang terlambat. Kemudian ada jujur.
jujur. Artinya kita mengajari anak tidak hanya memberi ilmu, tapi mendidik anak untuk jujur. Kemudian bersih. Artinya dalam kesehariannya anak-anak dibiasakan untuk bersih. Sudah dijadwalkan daftar piket dalam kesehariannya. Sehat. Kemudian ada kerja keras, berkolaboratif, toleran, menghargai inovasi, transparan, bertanggung jawab, berbagi, cinta lingkungan, cinta tanah air, semangat dan kebangsaan. Kemudian ada juga budaya positif. Aku malu jika yang pertama datang terlambat, kemudian tidak belajar, kemudian ada tidak masuk sekolah, tidak ikut upacara, menyontek, kemudian ada berbohong, kemudian ada tidak mengerjakan tugas, mengumpulkan terlambat, tidak bertata krama dan sopan santun, tidak menjaga kebersihan sekolah, menuntut hak, tidak melakukan kewajiban, tidak ikut kegiatan sekolah. Kemudian contoh budaya positif di kelas. Contoh budaya positif yang ada di kelas. Ibu contohnya apa, Bu? Sampainya. Contohnya apa? Menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan, anak-anak menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, saling, dan santun. Bagaimana kalau menurut Ibu Yani ya? Contoh budaya positif. Sama aja kurang lebih ya. Bagaimana kalau menurut Bapak? Sama aja. Contoh budaya positif sama aja kata mereka ya. 10 budaya positif. Malu buruk, malu datang terlambat, malu tidak ikut apel, malu pulang lebih awal, malu tidak masuk kerja, malu terlalu sering izin, malu kerja terbengkalai, malu bekerja tidak terprogram, malu bekerja tanpa mempertanggungjawabkan, malu karena tidak memakai pakaian dinas, malu tata krama dan sopan santun. Kemudian ada juga 10 budaya malu siswa yang tadi ya hampir sama. Malu terlambat, malu tidak belajar, malu tidak mengerjakan PR, malu membolos sekolah, malu tidak piket kelas. Itu adalah contoh budaya positif. Kita dapat menyimpulkan budaya positif. Apa kesimpulannya budaya positif menurut Kasini Ibu? Budaya positif menurut Ibu kesimpulannya seperti apa ya? Hal yang harus kita tanamkan di dalam kelas ataupun di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah modul yang sudah saya pelajari di modul 1.1 mengenai
filosofi Ki-Hajar Dewantara. Kemudian tadi mengenai nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, kemudian mengenai budaya positif. Dalam modul 1 ini banyak sekali pembelajaran yang saya pelajari, sehingga saya sebagai calon guru penggerak harus bisa membenahi diri. Artinya harus ada perubahan setelah saya mempelajari modul ini. Artinya guru tidak hanya berpaku aja diam saja, artinya harus bergerak dan tergerak. Dan saya ingin membawahi teman-teman semuanya, artinya bahwa dalam pembelajaran yang kita pelajari saat ini harus bisa kita mengikuti perkembangan zaman. Artinya guru harus mengikuti semua perkembangan yang ada sekarang ini. Tidak hanya saja mengikuti apa yang kita terima, tapi harus bisa juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Artinya bahwa seorang guru itu dalam kesehariannya selalu berkesinambungan dengan kita guru-guru, dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah. Kira-kira itu aja yang saya sampaikan mengenai pengimbasan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin ada dari Bapak atau akan menambahi mengenai saya, pengimbasan saya, Pak? Bisa menambahi Bapak? Saya rasa sudah cukup. Bisa memberikan masukan. Pengimbasan ini. Iya, kira-kira mengenai budaya positif yang saya imbaskan kepada beliau-beliau termasuk Dian, ya, bagaimana menurut Dian di sekolah kita. Budaya positif itu memang harus kita membiasakan terus-menerus. Setiap hari ada menjadi kebiasaan. Jadi tidak hanya kita sampaikan, tapi langsung kepada tindakan, prakteknya di lapangan. Ya. Bagaimana menurut yang lain? Ada penambahan Ibu Yani? Menurut Ibu Yani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu Rida tadi sudah menyampaikan tentang modul 1.1 sampai 1.4 tentang budaya positif. Di sini untuk budaya positif sangat perlu kita tanamkan kepada anak murid kita, terutama di dalam kebiasaan kita sehari-hari, baik di dalam pembelajaran, di sekolah, ataupun di kegiatan ekstrakurikuler. Tadi sudah disinggung mengenai posisi kontrol guru juga. Nah, mudah-mudahan dengan pengimbasan dari Ibu Rida tadi, kita bisa mengambil posisi kontrol guru sebagai manajer yang memberikan kenyamanan bagi murid-murid kita dalam berperilaku, mengambil sisi positifnya bagaimana berperilaku. Kemudian kita juga tidak menjadi penghukum bagi murid-murid kita. Nah, di situ sangat menarik untuk diketahui kita bersama bahwa kita sebagai guru bukan sebagai penghukum, tetapi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini artinya kita membiasakan kepada
anak murid kita untuk berbuat positif, nah, termasuk dalam pembiasaan atau budaya positif di sini. Untuk pengibasan dari Ibu Rida tadi sangat membuka wawasan kita, terutama bahwa pembelajaran itu kita tujuannya adalah berpihak kepada murid. Jadi apapun yang kita lakukan harus pertimbangan awal adalah kenyamanan murid dalam belajar. Ibu terasa itu saja Ibu Rida, untuk masukannya sudah sangat bagus penjelasan dari Ibu. Istilah segitiga restitusi mungkin Bapak Ibu belum sudah tahu, mungkin belum mengetahui secara keseluruhnya. Ada di situ identitas gagal, ada identitas sukses, hukuman. Pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Disiplin, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kira-kira kelihatan Bu ya? Nah. Kemudian ada menguatkan untuk murid, restitusinya anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kemudian restitusinya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti hukumannya. Konsekuensinya murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat hukumannya. Kemudian kondisinya penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Masih mengenai hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Kemudian konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu mengikuti peraturan masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Hukumannya masih, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Kemudian konsekuensinya, apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian restitusinya, apa yang kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Kemudian berikutnya masih mengenai hukuman, murid anak membenci peraturan. Murid garis miring anak menghormati peraturan khususnya. Kemudian restitusinya, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian negatif hukumannya, restitusinya netral, restitusinya positif. Masih mengenai hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Biasanya dilakukan saya kadang-kadang tidak menyadari, membuat murid takut atau mungkin tidak mau lagi datang ke sekolah karena hanya nada kita yang terlalu tinggi. Kemudian lakukan apa yang saya katakan. Kemudian ada, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berbeda ya. Kemudian mode paksaan, stimulus respon, ada teori kontrol. Kemudian
ada masih mengenai hukuman, mendorong menyalahkan dari, kemudian ada mendorong kepatuhan, restitusinya mendorong disiplin positif. Artinya anak-anak misalnya berbuat salah selalu diponis. Kemudian konsep diri buruk, konsep diri balik, konsep diri kuat. Kemudian masih ada lagi, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Murid atau anak belajar taat peraturan. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar imbas kesalahan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dampak pada murid hukumannya marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan. Apabila kita itu anak-anak berbuat kesalahan ya, kita perlakukan seperti itu, mereka akan minder. Mungkin bisa juga akan dendam dengan kita ya, Bu. Artinya disepelekan, direndahkan, dipermalukan. Kehilangan waktu jeda seorang diri, time out, penahan detention. Restitusinya murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian ada tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Sudah diketahui, masuk akal. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat oleh guru dan murid atau anak. Dibuat oleh murid atau anak. Kemudian hukuman masih menyakitkan, guru menjalani konsekuensinya dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kemudian membantu guru menyatakan perasaan, menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid anak. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang-kadang kita memang mengucapkan, apalagi memang anak harus melakukan, kita tidak sadar apa yang akan kita lakukan, dan imbasnya anak itu akan sangat kecewa sekali. Mungkin akan membenci kita, membenci pelajaran kita, diri kita. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, tapi kalau di SMP 1 ya ada ya yang berbuat psikis ya. Tapi itu tadi kita tidak bertulang karena kita mengucapkan dengan kata-kata yang membuat anak kita mudah. Kita dengan adanya ini kita bisa ada perubahannya Bapak Ibu ya. Artinya supaya anak didik kita di sekolah di SMP 1 nyaman, aman, dan bahagia. Sementara itu disiplin bentuknya, konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Artinya yang tadi saya utarakan mengenai keyakinan kelas tadi ya,
Artinya misalnya anak tidak menyapu, nah, ada siswa lain menegur, kemudian lapor sama bapak atau ibu wali kelasnya. Artinya kita tidak bisa memvonis ya, atau mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai. Kita kembalikan lagi, misalnya mengenai tadi apa itu institusi kan ada yang pertama tadi menstabilkan identitas ya, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kira-kira bisa ditanyakan pada apa, ingat gak keyakinan kelas yang sedang kita buat. Mungkin dengan itu anak-anak sudah tahu, mungkin tidak akan mengulang lagi. Tapi kalau anak-anak kita bentak, jangan dibentak ya dengan nada tinggi, mungkin anak-anak akan sangat kecewa sekali dan sakit ya. Tadi sementara disiplin atau bentuk-bentuknya sudah direncana dan atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk profesi dibentuk oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya kondisinya yang akan diterima bila ada pengalaman. Pada posisinya murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, tadi tidak nyaman. Hari ini misalnya anak-anak dikatakan atau kurang nyaman, pasti dalam satu hari anak-anak ini kurang rasanya. Karena dengan adanya kata-kata dari guru tadi. Karena itulah kita selalu menjaga image, jangan sampai dengan kata-kata apalagi melakukan tindakan yang arogan pada murid, jangan sampai seperti itu. Ya Bapak Ibu. Tadi sampai dengan pada konsumsinya murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kondisinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan. Peraturan posisinya mengikuti yang diketahui sebelum murid sikat. Di sini guru senantiasa memonitoring murid. Kemudian ada lagi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang harus kita hindari? Satu, ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau tidak nyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, fisiologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi itu bersifat eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas, motivasi yang pertama di sini adalah perilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang berikutnya, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukan. Mereka melakukan suatu
karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berlakunya bersifat internal bukan eksternal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada beberapa nilai kebajikan seperti tanggung jawab, berkomitmen yang sudah saya utarakan tadi ya sebelumnya ya. Kemudian Ibu masih ingat mengenai profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berbinaan tunggal, pendidikan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian kita lanjutkan lagi mengenai perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang sudah saya utarakan tadi zaman dulunya, dan perubahan paradigma zaman now sudah saya jelaskan tadi. Kemudian mengenai Tunggu sebentar Bapak Ibu ya, slide-nya lagi error. Hukuman tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Hukuman atau konsekuensinya tindakan guru. Anak disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu yang pernah diajarkan waktu kita sekolah dulu ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Kira-kira kita pernah melakukan seperti itu ya di zaman sekarang. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menyederai teman satu permainan di lapangan. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran olahraga atau PJOK ya.
membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Adakah mungkin dari kita ini kita bisa mengoreksi, pernahkah kita melakukan seperti hal-hal seperti itu tadi yang sudah kita tayangkan tadi? Mudah-mudahan kita semua tidak pernah melakukan yang sudah saya jabarkan yang di atas. Semoga menjadi guru yang tadi saya jelaskan, guru yang posisi kontrolnya monitor. Kemudian mengenai contoh ya ini Bapak Ibu ya, penghargaan matematika kreativitas, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak beritahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan penghukum, seperti apa penghargaan penghukum itu? Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Bisa dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kalinya menggabungkan huruf-huruf, contohnya ya, dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka ia akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Kemudian, bentar Bapak Ibu ya. Ada restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin musik pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Itu menurut Charles Pearson 1996 ya. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kenyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelum
di modul 1.2 kita dapat belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanganinya dengan mengajak muridnya refleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang yang luar biasa bagi murid-murid bertumbuh karakter ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya pada hakikatnya begitu cara belajar, murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya ulang lagi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan, bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada upaya memperbaiki diri. Biasanya setelah menebus kesalahan orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi sehingga mereka lega karena seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Terkadang juga bisa muncul perasaan yang ingin balas dendam bila orang berbuat saat sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahannya dipahami sebagian hukuman, maka mungkin mereka akan berpikir untuk membuat situasi menjadi impas. Ya. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena komplainnya akan tetap ada. Menebus kesalahan bila tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Pendekatan restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalan. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal yang baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik, untuk masa depan mereka akan mendapatkan pelajaran mereka
bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuat. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal-hal mereka ini menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan, proses menciptakan kondisi yang aman baik bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi mereka telah selesai, mereka bisa berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka yang ada pada orang yang menjadi korban. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensinya bila guru memaksakan proses restitusi, maka murid akan bertanya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensinya yang guru sarankan, mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi akan mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok. Mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka akan tersakiti. Maka mereka pikir itu adalah impas ya saya ulang lagi. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh memukul aku, balik biar impas. Mereka melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu penting bagus bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid tetap menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata tidak apa-apa kok, berbuat salah manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka titik. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi akan melihat adanya ketidakpaksaan atau ketindakan murid berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka. Pertama, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal itu? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percayai? Kemudian kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus dapat mengatakan tidak apa-apa kok, berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Sebenarnya sering terjadi apa yang ia lakukan, ia di mana, murid tidak akan berbohong pada guru. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir ya,
Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi, demikian juga kebutuhan orang lain. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih, kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhi kebutuhan akan kesenangan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir, dan saya ucapkan terima kasih banyaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum meninggalkan, mari kita berdoa untuk mengakhiri pengimbasan saya minta Bapak Irwan untuk memimpin doa. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa qina adzaban nar. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana amanu bisabirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum meninggalkan ini Bapak Ibu silahkan, tadi absennya guru ya. Presensi kehadiran Bapak Ibu. Bisa ke belakangnya Bapaknya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru mengikuti pengimbasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.